Yang pertama tuh masih sederhana banget, masih halo Cimot. 2.0 tuh dia udah bisa yang halo, apakah kamu mau mendapatkan resep? Apakah kamu ingin mengetahui riset lebih lanjut? Gitu kayak gitu. Tapi kan Skibidi. berpatupu tau nggak? Nggak tahu gue, itu nggak tahu. Tung tung terung tung gitu. Nggak tahu gue. Seberapa relate kalian berarti sama Laras? Relate sih. banget. Parah. Halo semua, balik lagi di Rame Rahasia Media bareng gua Aulia Adam. Happy New Year, selamat tahun baru, season baru di Rame Podcast Magdalene. Hari ini kita kedatangan tamu spesial juga, dua legend. Ada Dian Sastro, ada Gina Esnur. Say hi dulu kali ke studio. Yang legend tuh Ibu Dian ya. Enggak, lo juga lagi Gin. Banyak banget aku filmnya. Aku nonton kamu waktu ke SMA jadi kayak Wah. kamu legend. Apa sih? Dua-duanya legend sih buat gue. Anyway, hari ini datang ke Magdalene mau ngobrolin film baru Esok Tanpa Ibu, ditulis oleh Mbak Gina dan ibu produser ya. Sekaligus yang memerankan Laras. Kemarin juga udah tayang di Busan dan di JAV. Iya. Itu gimana tuh respon penonton pertama so far? Respon penonton pertama tuh menarik banget. Soalnya kan langsung kita ketemu sama penonton Korea. Dan orang Korea yang datang ke BIF itu, ke Busan itu kan udah emang movie junkie ya. Jadi udah nonton berbagai film sebelum akhirnya mereka menonton film kita. Dan responnya tetap positif banget. Jadi ternyata di jajaran menu yang mereka tonton tuh kita termasuk yang responnya tuh positif gitu. Mereka suka, banyak yang tersentuh banget. Dan yang menarik banget adalah ada satu cerita, gue kebetulan waktu itu udah pulang, tapi gue diceritain jadi di Widing yang bilang, jadi hari pertama itu ada satu guru sekolah nonton, habis itu dia pulang, besokannya pas lagi screening yang kedua dia bawa satu kelas murid-muridnya. Jadi dia datang bawa murid-muridnya, dibeliin tiket, dia jualan berarti kan basically di kelas, pokoknya kamu harus nonton film ini gini, kenapa? Karena ternyata akan dibahas di kelas. Jadi menarik banget, ini ternyata film yang menghadirkan diskusi ya gitu tentang hubungan keluarga, tentang teknologi dan kehadirannya di dalam hubungan keluarga gitu. Ya, karena ceritanya tentang anak dan teknologi tadi ya, mungkin relate banget. Mbak Gina, ini kan juga tentang AI. Filmnya itu tentang AI. Katanya ditulis di 2020. Ya, betul. Yang mana tuh kayak hari yang berbeda dengan hari ini kan? Iya, pasti seandainya filmnya ditulis hari ini Beda benar-benar beda banget gitu. sih. Itu kenapa memilih topik AI? Jadi waktu itu kami, jadi kan ini developmentnya di Wahana Kreator. Jadi emang kami tuh punya tradisi untuk membuat cerita-cerita lah. Terus akhirnya kepilih cerita judulnya Mothernet. Cerita ibu antara ada dan tiada dan hubungannya sama artificial intelligence gitu. Nah dari situ kemudian kami pitch ke beberapa cerita buat Mbak Shanti dan ini yang kepilih. Jadi yang bikin namanya Arif Ashidik, terus ada Diva Aprecia yang nulis juga bareng saya. Nah setelah itu ya udahlah kepikiran dengan hubungkan dengan masalah duka gitu sih. Dan nggak nyangka juga waktu itu tuh kayak ribet banget lah bikinnya gitu, kayak emang mungkin nggak ya begini. Terus kayak ngebangun ceritanya juga karena 2020 yang hal paling canggih pada saat itu bahkan anakku main VR, anakku yang cowok gitu. Virtual reality ya. Yes gitu. Itu aja udah pengalaman yang beda sendiri. Kayak enggak kan misalnya aku duduk gitu depan dia, tiba-tiba dia kaget gitu, ternyata dia lagi dibully sama orang pas di virtualnya. Wow. Jadi maksudnya itu kan pengalaman yang dia secara dia mabar sama orang internasional gitu. gitu. Kayak semacam kayak Roblox gitu kan bisa rame-rame. Nah, seperti itu juga. Gitu. Jadi kayak dia kaget gitu sampai buka gitu. Aku juga kaget kayak kenapa? Karena secara fisik dia aman, tapi secara pikiran paruh ke atas ini kan di tempat yang lain Gue gitu. juga pernah lagi nemenin temen anak gue lagi main yang tembak-tembakan gitu, apalah namanya tuh. Tapi kita bisa denger si yang main sama dia kan berempat, bertiga gitu kan. Yang dua itu kenal satu sama lain, temen gitu loh. Nih the baby tuh anak gue, dicela-celain gitu. Dan kita bisa, aku nggak terlalu suka deh kamu main sama mereka gitu. Ternyata gue membiarkan anak gue main di domain-domain yang gue nggak bisa melindungi dia gitu. Dan pada saat itu kan pandemi ya gitu, dan itu berpengaruh banget dalam penulisannya karena
hubungan sebagai orang tua anak dan keluarga tuh dan bahkan sama lingkungan kita mendadak fragile banget ya. Kebayang hidup kita lagi normal-normalnya, kayak film Indonesia lagi baik-baiknya tiba-tiba berhenti gitu, kita nggak bisa syuting, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, anak-anak nggak bisa sekolah, dan akhirnya hidupan terhenti itu tuh dengan menuliskan Esok Tanpa Ibu nih jadi lebih personal. Terus Tapi itu kan pandemi ya, pas orang banyak yang berhubungan dengan ketidakpastian, kehilangan. betul, kehilangan. Tapi yang menarik adalah ini kan aku nulis sampai draft 13. Terus tapi yang kita tuh syuting ini tuh mungkin mundurnya tuh ke draft 8 atau draft 10 lah gitu. Yang menarik tuh yang ada elemen yang awalnya nggak jadi dimasukin di draft-draft terakhir tapi tetap ada gitu. Misalnya kayak suplemen dan lain-lain gitu dalam cerita ini gitu. Jadi ternyata ini juga relevan sama keadaan sekarang justru. Jujur gue dikasih nonton linknya, menurut gue relevan banget. Terutama bahkan tadi sempat ngobrol sebelum mulai tentang desain produksinya juga sendiri yang nggak terlalu futuristik kayak film-film futuristik pada umumnya. Tapi itu kan mirip banget sama hari ini. Itu yang bikin gue pribadi mind blowing gitu kan. Ditulisnya 2020. Situasi obrolan diskursus tentang AI juga nggak sama kayak hari ini. Kayak hari ini mungkin di HP orang ada 3-4 aplikasi AI kan. Di 2020 kita belum sampai situ kan gitu. Cuman hayalan saja. Segitu forward thinkingnya gina ya, teman-teman di anak kreator. Kita belum itu cuma apa teman inspirasinya? Inspirasinya apa ya? Tapi kok udah Itu lumayan. belum ada ChatGPT kan? Belum 2 ChatGPT 2 tahun 3 tahun terakhir. Tapi kan udah ada lumayan banyak cerita di luar sana soal AI. Terus kemudian juga ada riset. Mohon maaf lupa namanya, dihubungin sama Mbak Shanti, dia jurnalis teknologi, biasa nulis sama Wall Street Journal, dan kemudian dia ngasih banyak masukan juga ke draft-draftnya. Jadi kayak perimbangan antara gimana agar tidak terlalu high tech gitu tapi tetap grounded gitu. Jadi ngobrol sama jurnalis teknologi hidup khusus jurnalis AI. Kalau Mbak Dian kan juga ini bukan kali pertama, ini udah kesekian kalinya juga ya kalau nggak salah sebagai produser dan aktor sekaligus kedua setelah guru-guru gokil. Gimana memerankan 2 peran ini dalam satu produksi? Waktu itu kan pas lagi guru-guru gokil tuh pertama kali tuh aku memberanikan diri main juga sama produce juga. Cuma waktu itu memang masih perorangan. Kalau ini tuh pertama kali akhirnya aku masuk ke produksi ini sebagai entitas bisnis baru, bikin film. Jadi kita set up company-nya akhirnya. Aku berpartner sama sepupu aku yang lawyer, jadi punya background hukum, sama sahabatnya dia waktu SMA punya background investment banker. Jadi kita kayak mengkawinkan semua skill set kami untuk akhirnya masuk ke dunia film bareng-bareng. Nah, yang seperti yang aku rasakan di guru-guru gokil sama yang aku rasakan sekarang, bahwa emang harus bisa compartmentalizing sih di pikiran kita. Soalnya sebagai aktor tuh kita tetap punya PR yang tetap harus dikerjain. Tapi kerjaan sebagai produser tuh juga sampai weekend aja kita masih harus mikirin kan, nih gimana lagi nih nyari duitnya lagi nih, belum ada segini nih gitu-gitu. Jadi dan bahkan pada saat syuting, untungnya cuma si peran aku di sini tuh cuma peran pendukung. Makanya kayaknya gue sampai sekarang masih beraninya tuh kalau double job kayak gini, gue nggak berani peran utama. Belum se-Tom Cruise itu gitu ya. Soalnya gue masih belum bisa sejago itu pecah logika gue di kepala sih. Soalnya kayak misalnya gue peran pendukung, jadi gue nggak terlalu banyak porsinya. Beban membawa cerita dari awal sampai akhir tuh ada di peran utama kan. Dan itu untungnya di dalam project ini di carry sama dipikul oleh Ali Fikri yang main jadi anak gue, dan Ringo. Gue adalah pendukung mereka berdua. Dan setiap kali gue udah agak bebas tuh, gue ada break, oke, ibu break, udah boleh libur dulu. I could also stick around di situ, tapi nggak bisa. Gue balik ke Jakarta, untung ada Wush waktu itu ya. Jadi kayak 15 menit doang nyampe Halim lagi. Dan gue lanjut meeting gitu loh, ngejar investasi yang ini belum dapat investasi. Jadi yang emang ada banyak hal yang gue pikirin gitu loh sebagai produser. Kayak misalnya sekarang gue harus menjalankan promo, tapi juga pada saat yang sama mikirin daftar undangan sama apalagi promosi-promosi lainnya yang harus kita lakukan supaya kita nanti penjualannya tuh bagus gitu. Karena gitu pekerjaannya belum selesai ya. Iya. Sampai ini mau tayang nanti. Iya. Terus selesai nih rap, selesai syuting, oke pulang. Terima kasih semua. Yang lain udah pada move on ke project yang lain. Kita masih temenin sutradaranya sama
anak-anak post pro kan untuk ngejalanin sampai produk ini selesai gitu. Ngomongin sutradara, ini juga sutradara internasional kan ya, bukan dari Indo. Ho Widing, asal Taiwan ya. Asal Asal dia tuh sebenarnya Malaysia. Malaysia, tapi dia besar di Taiwan kalau nggak salah ya. Tapi dia sebenarnya darah Malaysia. Tapi dia sekarang tinggalnya di Bangkok. Jadi emang warga internasional banget. Kenapa akhirnya jatuh ke dia nih skrip Mbak Gina ini? Jadi waktu itu pertimbangannya Mbak Shanti tuh kita tuh mau coba bekerja sama dengan sutradara yang sudah punya pengalaman membuat sesuatu dengan sedikit flavor futuristik. Kebetulan si Widing ini film-film sebelumnya tuh ada yang udah mengarah-arah ke sana lah gitu. Jadi pakai elemen-elemen future dan gimana dia menerjemahkannya secara visual, nggak gede juga sih, kecil tapi ternyata tepat gitu loh. Maksudnya terasa banget lah ini bukan zaman sekarang gitu. Dan kita tuh pengen menggunakan pengalamannya dia itu untuk bisa diaplikasikan ke project ini gitu. Soalnya agak tricky ya, kita kalau misalnya bikin ini, kita kan mau menggambarkan masa depan dekat, the near future gitu loh. Pasti budget challenging ya gitu. Jadi gimana sih caranya biar Ini Bu produser yang ngomong ya. Jadi ada sebuah challenge gimana caranya kita bisa tetap bermain di ruang budget kita yang aman gitu loh. Jangan sampai over budget. Kita kecilin skalanya jadi bisa seperti apa sih gitu loh. Dan bentuknya tuh seperti apa. Secara teknis tuh kan belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah kita tuh akhirnya kerja sama-sama ini juga untuk bisa mengimplementasikan sesuatu yang dia udah pernah implementasikan sebelumnya. Kedua, kita juga seneng banget sama the idea bahwa ternyata ekosistem perfilman Indonesia, skrip buatan ide orang Indonesia, Gina Esnur dan teman-temannya di Wahana Kreator, dan aktor-aktor Indonesia dan kru-kru Indonesia ternyata sudah segitu kompetennya sehingga bisa bekerja sama bahkan dengan filmmaker-filmmaker yang internasional sekalipun. Jadi kita tuh di sini director kita dari Malaysia. He's an international director yang bahkan sebelumnya udah bikin filmnya tuh sama orang Filipina, sama orang apalagi gitu banyak banget. Terus kita pakai DOP-nya juga Singapura gitu. Jadi kita juga mau kayak kalibrasi kali ya, bahwa ternyata syuting sama mereka tuh jadi filmnya happy dan bahkan mereka juga suka gitu loh syuting di Indonesia. Kita juga seneng kerja sama mereka. Jadi ini juga kayak satu milestone baru bahwa memang filmmaker Indonesia tuh udah international standard gitu. Karena pasti ada tantangan tersendiri juga ya di proses syuting dengan banyak bahasa pasti nggak sih? Betul. Kalau Mbak Gina sendiri selain tentang AI ini kan menurutku ini taste-nya film-film Gina juga sih, ada unsur-unsur grieving gitu di dalam Estok Tanpa Terus segini masa sih? Enggak, gak grieving. 1, 2, 3 kan grieving. Itu kan kayak sekali deh. Aku ingat-ingat tadi, tolong ditulis ya habis ini. Boleh cerita nggak gimana ceritanya sedikit tentang si karakter Rama dan keluarganya ini? Sebenarnya cerita keluarga Rama ini ingin dibuat sedekat mungkin, sekaligus mengisolasi lah, makanya orang tua dengan satu anak laki-laki gitu. Saya kalau aku pikir-pikir, aku pribadi aku suka sekali bikin film dari point of view remaja karena semua orang akan sudah melewati, tapi satu sisi juga kita bisa ngasih ruang fluktuasi emosi itu ke remaja. Dan sehingga kita bisa jadi lebih vulnerable dengan rasa-rasa yang sebenarnya ingin kita hindari gitu. Dalam hal ini adalah masalah duka sama ketidakpastian masa depan gitu. Nah, tapi menariknya pas bikin film ini aku belum pernah ngerasain duka sama sekali. Berbeda dengan Diva Aprecia, penulis skenarionya juga nih bareng nih. Dia ditinggal ayah sejak SMA. Gitu. Aku tahun 2022 baru ditinggal ayah. Pas habis pandemi. Habis pandemi, justru maksudnya ketika melihat dukanya jadi beda lah gitu. Kalau cinta pertama, kedua, ketiga adalah grief, preventive grief karena ayah Alzheimer. Kalau yang ini malah bahkan belum melewati. Nah, tapi Diva ketika menuliskan momen-momen bagaimana kehilangan orang tua, terus kemudian secara tekstur emosi juga rasanya beda gitu. Apa aja elemen yang mengingatkan dia, itu tuh yang kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke ceritanya. Jadi mungkin aku lebih kayak ide besar soal hubungan antara masa depan gitu, ibu di saat ini, karena aku juga relate-nya karena punya anak cowok. Dan kalau film-film sebelumnya kayak ini tuh kayak
kegelisahan jadi ibunya anak perempuan. Ini kayak ibu sama anak laki, kayak waktu itu tuh kayak anakku tuh suka berantem dia sama bapaknya gitu. Itu gimana sih dinamikanya gitu. Terus kemudian dengan ibu Bumi gitu karena lagi COVID dan keadaannya pada saat itu. Nah tapi Diva itu dengan karakter Cimot gitu, bahkan nama bapaknya di film juga nama bapaknya Diva gitu. Itu memasukkan unsur-unsur apa rasanya ketika anak kehilangan kesempatan untuk ketemu sama salah satu dari orang tuanya. Itu sih yang dibangun. Dan duka tuh kan sebenarnya momen yang kayak temanya itu aja tapi kok diulang-ulang ya gitu. Tapi kan sebenarnya kita tuh nggak pernah akan bisa lepas dari duka gitu. Dan duka tuh juga bentuknya juga macam-macam gitu. Dan tiap karakter juga beda perjalanannya dengan duka di Betul. film ini ya. Kelihatan di karakternya si Cimot sama karakternya bapak. Yes gitu. Di sini kan Mbak Dian tuh memerankan dua karakter sebenarnya. Ibu yang meninggalkan Cimot dan ayah ini gitu. Sekaligus Aibu juga gitu, artificial intelligence yang jadi karakter utama. Itu susah nggak memerankan dua yang cukup berbeda ini? Challenging memang, Challenging. karena ada disiplin yang berbeda pada saat kita menjadi ibu. Kalau jadi manusia tuh kita bisa ekspresif gitu loh, bisa nggak ada ritmenya gitu. Tapi pada saat kita udah jadi bentuk yang artificial intelligence, ternyata tuh dia kan robotik ya. Jadi memang ada polanya gitu. Dan itu yang lagi dicoba diimitasi oleh AI kan, bentuk programnya. Nah akhirnya untuk bisa memerankan AI itu seperti apa sih? Aku banyak berinteraksi dengan AI yang ada di handphone aku gitu, dengan Gemini jujur aja. Dan aku belajar mengadopsi intonasi-intonasi yang mereka lakukan gitu. Kayak didengerin gitu. Dengerin. Ngobrol. Cuma yang menarik tuh gini loh, di filmnya tuh si Aibu itu ada 3 versi. Versi 0.0, 1.0, Aibu 1.0, terus habis itu upgrade menjadi Aibu 2.0. Terus terakhir ada advance lagi, Aibu 3.0 gitu loh. Aku bikin 3, ngobrol sama si Widing dan akhirnya bikin 3 versi itu. Dan kelihatan banget tahapan-tahapan yang tertulis dari skripnya. Dan di situ tuh ada perubahan karakter dari si AI version of Aibu itu. Yang pertama tuh masih sederhana banget, masih halo Cimot, masih gitu doang. Oke, gini, masih gitu-gitu. Tapi patah-patah gitu patah-patah. 2.0 tuh sudah seperti, kalau menurut si sutradaranya tuh dia pengennya udah kayak Gemini sekarang, saat kita sekarang ngobrol, dia udah bisa yang, halo, apakah kamu mau mendapatkan resep? Apakah kamu ingin mengetahui riset lebih lanjut? Gitu kayak gitu. Jadi karena masih pilihan gitu. Masih pilihan dan ada prompt-promptnya, tapi suaranya tuh udah bisa kayak karakter manusia gitu loh, bener-bener udah bener-bener AI yang canggih gitu loh. Nah pas 3.0 itu nanti perlu dilihat di filmnya. Itu udah lebih canggih lagi, udah punya kemauan sendiri lagi. Jadi udah karakter behaviornya juga udah beda lagi. Udah beda gitu. ya. Ada riset-riset atau referensi khusus nggak? Kayak karena gue pas nonton kebayangnya ya Her ya, yang paling memorable gitu, bahwa Scarlett Johansson yang Indonesia, Dian Sastro gitu. Suara AI, aktor yang jadi AI itu gitu. Ada referensi khusus nggak? Aku referensi khususnya, aku banyak ngobrol sama AI di langsung handphone ya, aku. malahan. Soalnya kebetulan di film porsi yang paling banyak tuh yang 2.0. Yang mirip banget sama karakter mereka sekarang gitu loh. Kalau waktu nulis ngebayanginnya apa? Itu menarik ya, setelah aku nonton lagi kayak kepikiran juga nih di pas nonton gitu. Belum. Sebenarnya idenya adalah ketika ngomongin soal AI dan hubungan dengan manusia ini adalah seberapa banyak yang kita kasih dalam sebuah hubungan itu akan kembali ke kita. Dan sebenarnya kan ini yang terjadi dengan AI kita sekarang kan, semakin banyak kita feeding data kita, semakin kayak aku merasa didengarkan sama AI aku gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya akhirnya tuh masuk ke dalam tahapan-tahapan bagaimana hubungan mereka, terus kemudian relasi antara dengan mirror yang beda lagi ketika Rama dan ayahnya gitu. Itu sih. Tapi itu yang maksud gue itu salah satu hal yang paling nuansa yang ke-capture banget, yang bikin itu relate sama hari ini. Karena ya AI kan yang ngumpulin data kita semua, dan itu di film kan jadi plot utama juga yang menggambarkan hubungan antara Rama dan ayahnya ya. Kayak ayahnya gak mau kasih, tapi Rama malah mau kasih lebih terus supaya dapet ibu itu gitu. Tadi ngomongin sebagai ibu, kan dua-duanya juga ibu nih, punya anak remaja. Hari ini AI juga
kayaknya lebih dekat sama remaja hari ini gitu. Secara remaja hari ini dekat sama teknologi. Apa yang dilakukan seorang Gina Esnur dan Dian Sastro di rumah tentang isu anak dan kedekatannya sama teknologi ini. Ada preventif sendiri nggak atau? Kalau gue merasakannya teknologi dalam bentuk banjir informasi. Jadi kayak gue paham banget, gue nggak bisa lagi membataskan apa aja informasi yang bisa hadir di screennya dia. Dia bisa lebih tahu update tentang kasusnya Epstein daripada gue gitu loh. Jadi gue tahu banget di sini perlu kehadiran gue sebagai pendamping gitu. Gue nggak akan bisa batasin itu kan, jadi udah nggak relevan lagi lah gue batasin mensensor informasi yang masuk. Jadi yang gue bisa lakukan adalah gue dampingi itu. What do you think? Gue bahas gitu loh. Oke, is it disturbing for you? Ini mengganggu kamu nggak? Ini mendapatkan informasi seperti ini, kita refleksi yuk. How does it make you feel? How does it what does it make you think gitu. Maksudnya kayak lu mikirnya ini kenapa bisa terjadi? Menurut kamu apa perasaannya orang-orang yang mengalami itu? Apakah kamu ikut takut, ikut sedih, ikut stres, kenapa ini bisa terjadi pada orang lain, gitu-gitulah. Jadi gue percaya kalau kita dampingi dan kita bahas, kita jadi face the demon gitu loh, daripada kita nggak bahas, kita anggap demon itu nggak ada, tapi itu malah jadi berangkat jadi kegelapan yang kita nggak tahu dia bisa kontrol apa aja di psyche-nya anak-anak ini gitu loh. Jadi mendingan kita dampingi bareng untuk kita hadepin gitu loh. Kalau ada yang disturbing, kalau ada yang menakutkan, kalau ada yang dia nggak bisa mengerti, mendingan kita hadir di situ juga pada saat dia menghadapi gitu ya. yang aneh-aneh itu. Kalau Mbak Gina? Kalau di keluarga kami gini, critical thinking tuh salah satu hal yang utama, penting banget gitu. Jadi kalau bercandanya anak-anak, debate is our love language lah di keluarga. Jadi kayak debat terus gitu. Nah tapi akhirnya ketika ngomongin soal penggunaan AI, jujur yang kami justru kadang-kadang tuh aku yang duluan yang aduh gimana nih ada AI segala macam. Tapi anakku yang pertama Biru gitu, dia bilang kalau aku ngeliatnya kayak gini ya, sejak api diciptakan manusia itu sudah menciptakan benda-benda yang mungkin akan merusak kemanusiaan. Wow. Tapi sejauh Dia habis nonton ini, dia habis baca Yuval. nggak tahu dia pinter aja nah. Tapi kemudian ya kita selalu punya cara untuk mengatasi, dan kemanusiaan tuh selalu punya cara untuk punya fleksibilitasnya sendiri lah untuk punya ngebangun masa depannya sendiri gitu. Itu menurut dia gitu. Nah tapi setelah aku perhatiin memang mereka tuh udah duluan dibanding kita dengan AI. Jadi kayak misalnya kayak gini, ada mereka tuh bisa nikmatin misalnya kayak band yang musik yang dibuat oleh manusia sama dengan musik yang dibuat oleh AI gitu. Terus yang buat mereka ya menurutku tuh kan kalau anakku yang kedua ini kayak bakal jadi genre aja deh. Mau buatan manusia atau mau buatan AI gitu. Nah tapi kemudian akhirnya seiring sama mereka, kalau aku kan tipe oke ngulik nih, oke nih bisa diapain sih nih AI sebenarnya sejauh apa gitu. Terus kalau Aris tuh beda lagi. Nah kalau mereka tuh cenderung malah punya keinginan untuk lebih otentik ke sejarah dan lebih analog, lebih offline dan lebih menghargai proses. Jadi justru ini generasi yang aku perhatiin ya Gen Z ke bawah ini adalah kalau ada buatan AI bicara AI slop gitu. Tapi giliran tapi mereka lebih mencari proses dan pemikiran di balik hal-hal gitu, dan akhirnya punya sudut pandang yang lebih luas gitu. Tahu gak sih, my daughter tuh lagi tergila-gila sama musik zaman gue SMP tahun 98 men. Jeff Buckley, gue dulu gak dengerin, dia dengerin men. Jadi yang dari Green Day of course, Alanis Morissette, Fiona Apple, gue nggak nge-brainwash dia ya. Dia nyari sendiri dengan kehidupan TikToknya dia itu, sampai akhirnya dia keluar genre itu. Habis itu sekarang dia bacanya tau apa? George Orwell 1984. Jadi kalau gue kagak baca ya gue nggak bisa discuss sama dia. Sementara gue belum baca men. Jadi kayak gue baca Animal Farm karena kemarin anak gue yang cowok ditugasin itu, gue harus baca lah gue cepet biar bisa diskusi kan. Kalau nggak dia mau diskusi sama siapa? Ya aku mau kuliah lagi biar bisa lebih mungkin pintar. kita belum melakukan itu. Anak-anakku mereka standar gitu. Karena kemarin tuh, dan menariknya juga kayak pendidikan gitu, anakku yang pertama tuh ikut ini lomba nulis filsafat.
Wah. gitu. Buat hobi dia. As a hobby. As a hobby For gitu, fun. for fun. Nah, tapi yang menarik gitu, gimana Ketemu Rocky Gerung gak for fun? gue yakin mereka mau. Jadi bagaimana institusi pendidikan luar gitu melihat AI itu menarik banget. Jadi sekarang setelah di form ketika mau apply filsafat esai ini, dia ditulis apakah kamu menggunakan AI. Misalnya kalau iya apa promnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa akhirnya ilmu menulis itu jadi penting sekali dan ilmu berpikir logis, critical thinking jadi penting karena kan akhirnya bisa alat gitu. Nah, ketika mempercepat riset, tapi promnya kan harus jernih juga gitu. Jadi akhirnya itu sih yang terjadi. Ini menarik nih mumpung ini ya, Iya. soal AI. Gue juga kemarin sempet dapat FYP Om Piring, tau nggak? Om Hendra. Dia lagi ngomel-ngomel karena dia merasa AI juga kadang-kadang suka sloppy, suka ngibul. Katanya kalau misalnya dia bisa merangkum ada beberapa pointers dari atau sebutkan beberapa teori yang disebutkan di buku yang ditulis sendiri gitu, filosofi teras gitu. Nggak taunya ada yang sebenarnya nggak ada di buku gue tapi disebutin sama si AI-nya. Jadi kita juga jadi tanda tanya itu dia dapat dari mana, yang ngarang dari mana gitu. Iya, karena mereka kan language model learning gitu kan. Jadi misalnya gue aja deh, filmografi gue suka ketuker sama Dini gitu karena sama-sama perempuan, sama-sama dari Indonesia. Banyak film soal remaja perempuan jadi ketuker-tuker gitu. Ya sama aja gitu kayak. Karena itu kan tentang data yang mereka Betul, kumpulkan data ya. yang kumpulin juga. Semakin banyak dan semakin clear, baru hasil AI mereka juga Jadi semakin sebenarnya kalau clear. bisa ngumpulin sih oke Oke-oke aja aja, gitu. betul, Misalnya gini deh, gue soal kesehatan, gue tuh udah frustasi banget nih ya. Kadang-kadang sama dokter Indonesia kayak cuma gue ngantri lama, terus ngantri ini, terus akhirnya gue ngumpulin lah dengan riset segala macam di luar, gue masukin ChatGPT, terus gue pikir ini apa sih sebenarnya kemungkinannya gitu. Dengan ngumpulin gejala ya. Dengan ngumpulin gejala, oh ternyata ini hubungannya gini gitu. Oh baru akhirnya gue balik lagi tuh ke dokter gitu dengan data yang ada. Terus dengan kulit aja gue baru tahu kalau gue olive skin. Wah. Gue penasaran. Gue tuh kenapa gue pakai warm tuh abu-abu gitu. Kenapa pakai ini? Kenapa gue nggak netral? Terus gue kayak search tone-nya. gitu tone-nya. Kayak gitu tuh. Dan itu AI apa yang dipakai itu? ChatGPT. Tapi bahaya banget sih. Maksudnya kadang-kadang tuh kalau misalnya kita kerja kolaborasi film tuh kan kayak kita hubungan sama manusia kan sama kompleksnya kan dengan bentuk kreatifnya gitu. Nah sebenarnya tuh harus disadarkan untuk semua orang adalah bahwa kita harus makin mindful bekerja, jauh lebih dewasa, jelas SOP kita apa, karena banyak hal-hal yang kalau dianggap enggak fruitful, emang lebih baik digantikan sama AI gitu. Tapi kalau misalnya kayak drama-drama nggak perlu segala macem gitu, karena apalagi dengan gapnya kan makin lama makin tinggi kan. Mungkin anak-anak yang atau penonton masa depan gitu, mereka akan mau menikmati karya yang dibuat oleh manusia. Itu buat upper middle class. Tapi kan sekarang aja kita masuk di era di TV mau ada sinetron AI gitu. Berarti kan ini masif audience yang belum mungkin lagi ada AI actor juga. Dengan literasinya mungkin juga nggak gitu setinggi dengan gap pendidikan yang ada secara struktur kelas segala macam. Ini kan akan dikuasai oleh siapa pemilik AI-nya kan gitu. Nah itu kita juga harus lebih waspada sih. Terus habis itu gue setuju sih karena AI tuh jadi perlu diwaspadai seperti itu. Tapi gue juga merasa bahwa kadang-kadang buat kita yang kerja-kerja di dunia kreatif gini, kayak gue jadi produser nih misalnya, gue perlu bikin slide pitching ke investor atau ke studio lebih besar gitu. Dan kadang-kadang kan gue bikin tuh sinopsis bayangan dulu kan, sinopsis premis apa segala macam gitu. Walaupun nanti baru akan di-develop misalnya oke, kita cari penulisnya untuk siapa yang bisa kerja ini. Kadang-kadang tuh mereka perlu stimulus visual. Dan itu gampang banget masukin kontribusi from AI ke situ. Jadi gue bisa tinggal bikinin biar mereka tuh punya bayangan visual, oh kayak gini misalnya kayak bikin sebuah drama keluarga di era Majapahit gitu, langsung kan keluar tuh gitu, bisa secara visual tuh kayak gini dan ya jujur kalau nggak ada AI itu nggak bisa sih, kita harus pakai hire apa segala macem dan itu lama banget. Nah itu akhirnya perlu ada ethical conduct-nya kali ya gitu, misalnya kayak ketika ini adalah dengan kesadaran prototype gitu, tapi misalnya ketika kemarin misalnya di JAV nggak mau kalau itu menggunakan AI itu poster-posternya gitu, karena udah bagian dari statement kita sebagai pelaku industri yang nggak bisa nih. Jadi kayak perlu entah mungkin nanti asosiasi yang
punya etikanya gitu atau nanti SOP-nya gitu ya. SOP-nya mungkin tuh jadi perlu ke sana sih ada gitu. perjanjian di situ. Nah itu yang sebenarnya gue juga, ini film pertama gak sih tentang AI di Indonesia? Yang topik utamanya beneran, kan AI-nya berwujud Gue bahkan. denger sih waktu itu udah pernah ada yang bikin, tapi kalau keluarga mungkin ini mungkin baru ini ya. Di luar kan sebenarnya obrolan tentang ini udah lebih clear ya, sampai ada strike kemarin di Hollywood untuk hak-haknya aktor, hak-haknya pekerja film yang lainnya gitu. Sebagai dedengkot di sini. Dedengkot banget nih sebutannya, ya Allah. Ibu-ibu produser, ibu-ibu filmmaker, diskusinya di kita tuh sebenarnya kayak apa sih? Kan kayak di JAV ya, kemarin ada diskusi sendiri kan tentang poster itu, tapi in general apakah penonton ada ribut-ribut juga nggak, atau ini sebenarnya masih di ya sineas-sineas aja juga gitu? Kalau sekarang paling kemarin tuh Ernest ya yang bilang, yang mention kalau di dalam filmnya nggak ada AI sama sekali gitu. Cuma itu doang. Masih belajar kita Masih ya. belum dibahas. Jadi ada teman-teman juga yang mulai menggunakan AI. Kalau gue riset paling pakai AI. Tapi kan riset itu kayak oke nih buat peta pemikiran aja gitu. Tapi kan itu nggak boleh sampai akhirnya nulisin adegan, nulisin yang keluar yang kemudian menjadi bentuk etika kerja kita. Tapi kan sebenarnya dengan logika yang sama, ada juga orang yang pakai co-writer tapi nggak dikredit gitu. Jadi kan sebenarnya tergantung Iya etika kita aja gitu, tergantung dengan kantor profesinya. masing-masing ya. Berarti kantor masing-masing juga ya. Gue juga ngeliatnya gini sih, kita tuh masih dalam tahap belajar banget nih industri kita. Jadi kita juga masih belum tahu juga apa aja sih bahayanya dan kita masih sama-sama nyari bentuk mana yang perlu kita batasin, mana yang kita bolehin kali ya untuk mempermudah kerjaan kita. Gimana sih kita bisa tetap menjaga integritas dari kesenian dan kreativitas kita gitu. Ya karena ada beberapa tahapan dalam produksi gitu. Mungkin kalau misalnya penulisan nggak terlalu, sutradara mungkin ada beberapa yang bahkan menggunakannya sampai bikin storyboard gitu, breakdown segala macam tuh juga ada. Itu udah preferensi masing-masing lah. Tapi yang pasti udah kena impact-nya pertama kali kan teman-teman di post pro gitu. Misalnya kayak AI, misalnya kayak sekarang tuh bikin subtitle kan jauh lebih gampang gitu. Terus kemudian kalau tinggal diedit-edit yang kurang pas gitu kali ya. CapCut aja yang simple aja udah langsung keluar tuh subtitlenya kita. Terus kemudian kayak entah mungkin visual effect gitu, kan ada kecepatan yang bisa dipersingkat, gitu. Di-bypass agar lebih cepat dan lebih baik. Nah cuma sebenarnya kan ini jadi menarik karena kemajuan AI ini membuat pekerjaan-pekerjaan yang harusnya lebih kerja otot atau kerja yang clerical atau kerja admin itu tuh bisa di-bypass sama AI gitu. Sebenarnya kan kalau bisa dilihat lagi bisa mengembalikan diskusi apakah sebenarnya tugas manusia itu mengerjakan pekerjaan yang nggak menyenangkan gitu, yang harusnya bisa dikerjain sama alat gitu. Sebenarnya apakah emang fitrahnya manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih meaningful. Mungkin sehingga akhirnya kenapa tuh anak-anak saya bisa ngelihat ya bisa jadi genre-nya aja nih gitu. Mau seni yang dibuat oleh AI yang mungkin akan jadi pemaknaannya sendiri, atau ya seni yang dibuat sama manusia gitu. Jadi ini kayak another level dari digital versus analog gitu. Ya tapi adalah ya AI, digital, analog gitu. Tinggal prosesnya aja yang dibuka sama senimannya gitu sih. Bukan menggantikan gitu. Bukan menggantikan, karena pada akhirnya kan kita manusia kan selalu nyari makna kan. Maksudnya kita lihat aja gitu setelah dunia digital, milenial yang ditipu dengan kerja gitu, akhirnya burn out semua. Terus kemudian Gen Z yang kayak aku lahir krisis, aku sekolah krisis, aku lulus kayak krisis terus gitu, ya udah lebih santai melihat dunia gitu, bisa punya dan akhirnya karena santainya sendiri gitu, karena beradaptasi dengan krisis yang ada, punya bargain position yang nggak pernah punya sama milenial atau generasi sebelumnya gitu. Jadi bisa menarik generasi juga di filmnya itu di capture ya sama gimana cara Handy ayah, bapak dan yang milenial ya. Yang milenial sama Handy tuh Gen Z ya. Ya nggak tahu lah yang kita. Lebih tua kita dari future. Yang Mungkin kalau misalnya kita kalau bikin saat sih ini, milenial.
kebayang sebenarnya kalau kita bikinnya sekarang tuh pasti si Lara sama Hendy agak-agak brand road gitu ya. Pasti beda. Kirim-kiriman meme. Pasti beda Si isinya. Ramanya kan kayak Gen Z lah gitu ya kalau Iya, kurang lebih ya karena atau Alpha mungkin Alpha. yang jauh lebih dekat gitu, dan itu ke capture juga di film di Esok Tanpa Ibu. Waktu nulis tuh emang itu pesan yang mau dimasukin atau muncul di developing gitu? Ini sebenarnya keluh kesahnya Gina aja sebagai ibu Gen Alpha yang relate banget lagi ya. Kayak itu obrolan kita deh Obrolan dari kita awal. Sebagai dari ibu. awal iya. Kayak Berawal Gin. dari lo nggak dibolehin posting. itu selalu lo kan. ya. Kamu Iya. juga kan pasti. Sekarang udah karena mereka Nggak udah punya dibolehin kesadaran posting digital. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dapet Izin izin dulu, dari baru dia dulu. posting. Karena dia sangat sadar sama privacy dia. Iya. Seberapa relate kalian berarti sama Laras? Relate sih. Lagi parah. Ada cerita-cerita menarik nggak? Apa ya? Apalagi anakku udah taksir-taksiran. Itu emang lo boleh cerita itu? Nggak boleh. Nggak. Kita tuh susah nih kalau udah Iya. udah on apa ya udah Jadi on air ada gini. mungkin ada yang mirip di film yang sebenarnya Tapi terinspirasi. disclaimer itu terjadi sebelum aku menuliskannya. wah, jadi forsi ya. Jadi kayak, tapi maksudnya kan logika aja gak sih jadi ibu, terus kemudian Iya. kita ngobrol, ternyata ada kesamaan nih dengan anak-anak kita, terus kemudian dituliskan ke skenario gitu. Jadi kan menunjukkan sebenarnya apapun generasinya, kadang-kadang tuh masalahnya sama-sama aja, cuma alatnya aja yang beda. Betul. Kalau dulu mungkin bukan masalahnya bukan AI gitu, tapi misalnya anaknya mau jadi pop star gitu atau jadi filmmaker atau apalah tuh beda lagi gitu. Tapi selalu ada gap lah, dan itu menurutku itu ya naturalnya keluarga seperti Gap itu. bahasa. Lo paham nggak sama 6'7"? 6'7", Stop 6'7". terobsesi dengan 6'7". Apa sih? Nggak paham. Tapi kan Skibidi. Berpatu-patu tau nggak? Nggak tahu gue. Itu nggak tahu. Tung tung terung tung gitu. nggak tahu gue, Jadi gila. kemarin gue nge-direct film buat anak-anak Gen Alpha. Alpha SMP. Oh my Terus God. untuk mereka santai dengan konteksnya, jadi aku bilang kayak, oke, sekarang berpatu tapi bayangin kalau itu tuh maksudnya apa. Jadi mereka gitu berpatu. Jadi mereka tuh paham subteksnya. Jadi ketika Kita nggak acting, paham banget. dialognya mereka udah biasa gitu. Oh, Jadi sebenarnya gitu. cara masuk ke mereka sih. Itu tips Gua mind tips. blowing Gila sih, gila. Jadi kayak gue tuh Harus tetap belajar serius bahasa. Harus gitu. banget, jadi gue sering banget dicuekin, ditinggalin. Gue sama suami gue cuma liat-liatan, udah kita nggak ngerti, nggak usah coba ngerti juga. Mereka tuh udah asik sendiri ngobrol tentang I'm low-key, actually but low-key itu apa sih artinya gitu loh, Tapi Bo. sebenarnya itu juga kita alamin juga gak sih? Iya, Zaman tapi dulu kan- pakai tapi tuh- bahasa. Tapi berasa nggak banget. separah itu. Tapi berasa banget shocknya kayak, jadi gini kan, di peraturan di rumah. Jadi di rumahku tuh ada peraturan bahwa satu HP atau laptop tidak boleh masuk kamar. Itu tuh Bagus banget tuh. itu sampai umur 18. Jadi dari umur tidur jam 9 terus tidak boleh bawa HP, laptop segala macam ke kamar kecuali izin. Terus kemudian WhatsApp itu boleh kami baca gitu. Sampai kamu umur 18 lah, benar-benar siap dilepas sebagai manusia yang kami yakin sudah punya kedewasaan untuk nggak ganggu orang-orang di sekitarnya itu. Jadi nggak melindungi diri kamu dan nggak ganggu orang lain. Nah jadi tuh biasa tuh, mana HP gitu. Terus aku baca di samping anaknya tuh. Ya kalau kakaknya tuh aku masih ngerti Bahasanya. bahasanya. Adeknya Adeknya ngerti. kayak Udah apa coba contohnya? oh nggak ngerti gue. Contoh. Kayak gue bakal gak bisa menerjemahkannya dengan bahasa Inggris Alpha. Terus udah gitu yang paling gue kesel adalah dia tuh kalau ngasih nama kontak-kontak gitu tuh bukan nama asli. Mereka udah punya panggilan sendiri. That's you guys guy. Siapa? Bahkan nama gurunya aja bukan nama gurunya. Tapi gimana sih gitu. Jadi aku kayak lama-lama capek bacanya. Mereka menggunakan kode-kode codename itu karena mereka semua juga dealing with parents yang kayak lu, Iya, yang ada yang aturan baca-bacain itu WhatsApp kali. mereka, dan they are claiming their privacy by creating this Bisa lingo. jadi mungkin karena akhirnya itu yang paling bisa mereka kontrol. Iya. Dunia kan udah nggak bisa mereka kontrol kan. Terus kemudian kayak akun aja sosial media sehari mereka tuh udah punya second account, third account yang kayak gitu. Terus nah bahasa adalah bentuk perlawanan, bener sih. Yang terjadi
tung 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 tung. Coba lo briefing gue nanti itu apa ya? Itu udah lewat banget, udah tahun lalu. Kenapa sih gue ketinggalan banget, parah deh ini. Karena kamu legend. Enak aja. Gue masih stuck di 6-7 nih, yang ternyata nggak ada penting-pentingnya juga artinya. 6-7. Tapi ini bahasa-bahasanya ada di film gak sih? Enggak Nggak ada. ada karena waktu itu belum ada. Ntar kalau di remake gitu, gue bisa sih bikin kayak ala-ala sekarang. Tapi gue ada satu pertanyaan penasaran. Kan itu dia pindah tuh dari Jakarta ke daerah. Ternyata tadi syutingnya di Lembang ya. Tapi di situ kan namanya Cendana. Itu kenapa namanya Cendana? Apa ya? Atau rahasia? Iya sebenarnya sih nggak ada pilihan spesial juga. Karena kan si ayah tuh kerjanya bikin aplikasi atau apa gitu. Esok. Ini menarik gitu karena waktu riset film ini kami tuh ketemu sama Raditya di yang mereka itu dia dan istrinya membuat perusahaan apa namanya recycle. Jadi dari barang-barang bekas terus kemudian di recycle. Nah, kemudian ketika baca skenario dia mengkritik bahwa ini tuh kok ketika kita bicara soal lingkungan hidup kita selalu bicara soal bakal nanti buruk, nanti apa distopian gitu. Kenapa sih nggak hangat gitu? Kenapa kita nggak menghadirkan sebuah cerita di mana keadaan itu tuh bisa menyenangkan ketika ada orang-orang yang berusaha lebih baik untuk lingkungan. Dan gitu nama anaknya Rama juga lagi gitu. Kayak relate nih gitu. Nah gara-gara itu akhirnya jadi berubah lah awalnya dari mungkin agak bleak gitu ke konsep yang jauh lebih hangat dan lebih optimis ngelihat lingkungan gitu. Ini ada 2 orang jatuh cinta dan keras kepala sekali untuk membuat lingkungan lebih baik gitu, Laras sama Handi. Dan akhirnya mereka membuat Esok di mana ketika walaupun di lingkungan mereka tempatnya itu masih banyak tanaman, mereka bisa preservasi gitu, tapi di tempat lain bahkan bunga aja tuh sulit untuk tumbuh. Gitu. Nah akhirnya disitulah ide untuk memasukkan Esok. Ya, tapi gue suka sama bagaimana Gina dan teman-teman di Wahana Kreator tuh menuangkan optimisme terhadap masa depan tuh nggak bisa lepas dari bagaimana mengembaliin manusia ke alam lagi gitu loh. Gimana kita harus balik ke keterhubungan dengan alam, dan itu yang kita sebenarnya lagi kekurangan banget kan. Dengan menjadi manusia modern kita jauh banget sama alam, men. Dan gue seneng banget akhirnya di film ini tuh dibahas gitu. Iya, dan kelihatan banget kan. Maksudnya ngomonginnya teknologi AI, rumahnya tapi sederhana banget dan di luarnya alam langsung gitu, hutan dan banyak scene juga di hutan dan punya elemen penting dalam story-nya juga gitu ya. Ada poin ibu, ada poin ibu bumi juga. Itu sengaja banget ya masukin. Iya sih. Mother Net, Mother Earth, Mother gitu. Kalau syutingnya sendiri berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu ya? Lama ya bikin film. 2023, iya. Itu gimana proses syutingnya sendiri sama Ringo sebagai bapak dan Ali Fikri? Jadi si Ringo itu kan juga bank informasi tentang how to interact with the family ya kayak gitu. Jadi dia tinggal aplikasiin aja ke keluarga imajiner ini gitu loh. Gue juga banyak menggunakan bagaimana gue berinteraksi sebagai diri gue sebagai ibu dalam keluarga gue, itu gue aplikasikan di karakternya Laras. Cuma di Laras tuh ada tweak sedikit lah. Laras tuh jauh lebih jayus. Dan Laras tuh jauh lebih optimis daripada Dian mungkin ya, karena dia emang ya pengikut Greta Thunberg banget gitu, bahwa kita semua bisa gitu, semua ini cerah dan punya harapan gitu loh, selama kita sendiri tetap mau jadi bagian dari solusi. Nah itu tuh Laras banget sih. Laras tuh kayak aktivis lingkungan yang mungkin pencinta alam gitu kali ya, dulu pacarannya sama Hendy gitu. Jadi akhirnya pas lagi nikah dan akhirnya bikin usaha bareng juga usahanya tuh nggak jauh-jauh dari alam gitu dan kemajuan teknologi, tapi yang berinteraksi dengan conservation gitu-gitu, recycling gitu-gitu. Dan itu tuh patah generation gap sama si Ali Fikri atau Rama itu. Dan si Ali juga kan aktor yang bagus banget ya. Pas gue Ringo sama Ali ketemu di set tuh kita tuh kayak nggak terlalu banyak breaking the ice, nggak lebih dari sejam lah gitu, kita langsung interaksi kayak keluarga aja gitu loh. Kita traktiran GoFood gitu, langsung makan langsung apa gitu. Jadi kita juga langsung berinteraksi kayak kita jajan apa hari ini kayak gitu-gitu, dan itu langsung cair enaknya.
kerja jadi lancar banget gitu loh sama si Ali, dan nggak kerasa kerja juga sih, kita bener-bener kerasa kayak keluarga beneran. Yang even sampai kita selesai rap pun kita tuh kayak yang bye bapak, bye anak gitu loh, ibu move on ke project berikutnya. Waktu itu gue masih kemana gitu kalau nggak salah, tapi mereka nerusin syuting karena gue udah rap duluan, mereka belum kalau nggak salah sih itu. Jadi sampai sekarang kita punya bonding yang lumayan terasa sincere lah gitu. Yang paling seru dari pengalaman syuting Esok Tanpa Ibu ada nggak? Yang paling apa? Yang paling seru. Syuting Esok Tanpa Ibu itu banyak di alam juga di Lembang itu ya. Jadi kita ada hutan pinus dan itu enak banget sih di situ. Itu kan ada satu scene tebing itu memang ada di skrip juga. Secakep itu. Di skrip ada. Ada ya. Emang kebayangnya gitu ya. Iya, awal sih lebih ambisius ya. Ya karena budget. Banyak pakai CGI juga berarti ya kalau Ada, Banyak ada banget juga ya. banyak banget ya. Tapi ini maksudnya suka sih pendekatannya Widing karena walaupun near future tapi juga CGI-nya tuh mindful gitu. Jadi dia dan Bang Anto tuh bisa banget untuk bikin film yang CGI-nya tuh membuat kita lebih grounded nih rasanya gitu. Jadi emang nggak sekedar pamer ini bisa nih dengan CGI gitu. cakep banget sih sebenarnya. Apalagi yang sampai di ending peak di terakhir itu yang kayak ini ternyata gitu tuh berasa gitu. Makasih banget udah hadir di podcast Magdalene. Makasih. Waktunya sudah habis. Tapi mungkin buat penonton yang akan nonton, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh ibu produser sekaligus Laras dan penulis skrip Bagina? Kenapa harus nonton deh kalau gitu? Nonton Esok Tanpa Ibu karena kita nggak mungkin punya esok tanpa harapan gitu. Jadi film ini sebenarnya merayakan harapan-harapan yang ada untuk keluarga kita, untuk masa depan, untuk teknologi dan untuk bumi kita gitu sih. Dari Mbak Dian. Nonton Esok Tanpa Ibu sekeluarga karena film ini bisa ngajakin satu keluarga itu berdiskusi tentang apakah mereka cukup dekat satu sama lain, karena kayaknya justru di era yang penuh dengan teknologi ini kita perlu lebih dekat lagi sama anggota-anggota keluarga yang lain. Beda ya kalau produser ajak sekeluarga. Penting itu. Oke, ajak teman keluarga. Ajak nenek, kakek. Sekali lagi makasih banget udah hadir, udah mau berbagi Terima kasih. cerita behind the scene filmnya. Ini filmnya semua umur ya? Semua umur. Semua umur. Jadi beneran bisa diajak sekeluarga. Banyak, di rumah diajak juga, ya kan. Jadi nggak ngobrolin AI aja, ada lingkungan, ada hubungan sama keluarga juga Yes. gitu ya. Ah. Oke, terima kasih sekali lagi. Makasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.